Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung rahimakumullah. Sebelum kita memulai pengajian pada sore hari ini, bagi yang masih lenggah di luar tikar tempat yang telah disediakan, monggo kita suwun untuk bisa merapat, ya. Kita suwun bisa merapat memenuhi barisan yang paling depan, memberi kesempatan kepada para jamaah yang lain yang datangnya belakangan, dikarenakan kemungkinan nanti adanya menu buka puasa itu diprioritaskan yang lenggah di tempat yang telah disediakan terlebih dahulu. Monggo sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah supaya bisa lenggah di tempat yang telah disiapkan di Serambi Masjid Agung Surakarta, di tikar yang telah disiapkan dan memenuhi barisan yang paling depan terlebih dahulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala man wa salafuna salihuna wa ala man wa syaykhuna fid dini ma'al lutufi wal afiyah wa ila hadrati sayyidina Syekh al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa sayyidina Syekh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wal Imam Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani wa ala mana Syekhuna Muhammad Dhaifur Mawardi wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala bi jami'i mahamidih kulliha ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nashkuruhu ala jami'i in'amih kulliha ma'alimna minhu wa ma lam na'lam
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بشفاعة العظمى التي عمت كل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي المكارم والشيم وعلى آله وأصحابه وشرف ومجد وعظم أما بعد. Para jamaah Masjid Agung Surakarta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maupun para pemirsa yang mengikuti acara pengajian di Masjid Agung, yang menonton dari kanal YouTube Masjid Agung Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman, Islam, kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lain yang tak akan pernah kita mampu untuk menyebutkannya satu persatu. Terutama nikmat yang agung berupa Allah anugerahkan bulan suci Ramadan kepada kita semua, yang mana 5 kemuliaan yang didapatkan oleh umat Muhammad SAW dari bulan suci Ramadan yang tidak pernah didapatkan oleh umat-umat terdahulu, ya, diantaranya bau mulutnya orang yang berpuasa di antara umat Muhammad. Setiap hembusan nafas Allah tulis dengan pahala. Ya, semakin masyaqqat dia melaksanakan siam, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Dan masih banyak hal lain di antara keutamaan bulan suci Ramadan untuk umat Muhammad. Oleh karenanya kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Semoga kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan seluruh amal-amal soleh kita terutama di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya wabil khusus di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Wahai surga, lihatlah umat Muhammad, hampir saja badan mereka rusak, hampir saja mereka masuk ke dalam neraka. Akan tetapi aku anugerahkan kepada mereka syahrul Ramadan, lalu mereka yang harusnya sakit, tadinya mau sakit menjadi sehat. Yang tadinya sudah hampir saja masuk neraka tidak jadi, kemudian masuk ke dalam surga." Nah, itulah diantara salah satu nikmat Ramadan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa tidak jadi masuk ke dalam neraka? Bulan suci Ramadan adalah bulan pengendalian diri, pengendalian nafsu, dan melebar kepada hawa. Di dalam satu keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menyatakan bahwasanya al-qulubu aw'iyatun. Al-Imam Ahmad bin Hadrawih menyebutkan al-qulubu aw'iyatun, hati manusia itu adalah sebuah wadah. Fa idzam tala'at minal haqqi zaharat ziyadatu anwariha 'alal jawarih. Jika wadah
atau hati manusia itu telah dipenuhi dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan tumpah. Kemudian tumpahnya itu ditampakkan di dalam raganya, di dalam lewat tangan, lewat ucapan, lewat mata, ya, lewat adab-adab setiap hari yang dia lakukan. Sebagaimana panjenengan ambil sebuah gelas yang besar kosong, panjenengan isi dengan air putih, air yang bening, lalu sudah tumpah, sudah penuh, dan panjenengan tetap isi terus, maka tumpahlah air tersebut ke kanan dan kirinya, ke kanan dan kirinya gelas itu tadi. Nah, itulah hati. Hati itu kalau sudah diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu penuh dan tumpahnya lewat lisan. Apa yang dia katakan jika baik, oh berarti hatinya penuh dengan kebaikan. Kalau manusia ucapannya buruk, maka hatinya penuh dengan keburukan. Hatinya penuh dengan amarah, maka di dalam hatinya pun banyak amarah yang terdapat di dalamnya. Maka kita bisa lihat seseorang akan mengatakan apapun, perkataan itu tidak luput dari isi yang ada di dalam hatinya. Itulah introspeksi diri kita semuanya. Mungkin kita belum bisa mengatakan hal-hal yang baik 100%, karena hati kita mungkin terkadang masih ada isi air putih, terkadang isi air coka kecut, ya, terkadang ada isinya kopi yang hitam, terkadang ada isinya teh yang coklat. Itulah hati kita manusia. Oleh karenanya hati manusia itu terkadang bersih, terkadang kotor, terkadang setengah bersih dan kotor. Allah bersihkan hati-hati manusia lewat syahrul Ramadan. Mau tidak mau syahrul Ramadan, kita harus menjaga puasa kita. Kalau kita niat menjaga puasa kita, berarti kita harus menjaga mulut kita. Kita juga harus menjaga mata, tangan, kaki, dan lain sebagainya demi menjaga hati, dan hati menjaga puasa. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, wal qalbu, hati manusia, huwa al-mudghatul lati idza saluha biha sairul jasad wa idza fasadat fasada biha sairul jasad. Definisi hati. Hati itu hanyalah sebuah daging. Tapi jangan remehkan daging kecil ini. Daging kecil ini kalau baik, maka seluruh badan kita menjadi baik. Tapi jika daging kecil ini buruk, maka seluruh badan kita menjadi buruk. Itulah yang disebut dengan al-qalbu. Yang mana al-qalbu itu dari kolaba, yang artinya bolak-balik, tidak tenang. Hati itu tidak tenang. Terkadang hati manusia itu, ya, dikuasai oleh nafsu. Apa yang dimiliki oleh orang lain, kita pun ingin memilikinya. Orang lain mendapat kenikmatan, hati serasa nggak terima dengan kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Tetapi terkadang hati itu dikuasai, ya, dengan ilmu. Seperti contoh, orang lain dapat nikmat, kita nggak dapat apa-apa, biasa saja, nggak ada sifat iri. Orang lain dapat menu buka puasa, lah kok awak dhewe dilewati, ndak masalah. Kita bisa cari di luar, wong kantongan kita banyak duitnya. Itulah hati. Oleh karenanya di dalam bulan suci Ramadan adalah waktu tempat kita menata hati. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai zat muqallibal qulub, yang membolak-balikkan daging yang sering kebolak-balik. Wahai zat yang sering membolak-balikkan daging yang sering terbolak-balik, yaitu hati. Kita mohon tsabbit qulubana, tetapkan hati-hati kami ini ala dinik, terus selalu
di jalan agamamu, kepada agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan daging yang sering kebolak-balik, tetapkan hati ini selalu bertaat kepadamu. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di dalam bulan suci Ramadan kita lihat ya, di surau-surau, di masjid-masjid banyak yang menggelar istilah pesantren-pesantren kilat. Ada pula yang tadinya tidak ada TPA jadi ada TPA. Biasanya TPA itu identik anak-anak, dan banyak pula TPA kawak-kawak. Contohnya seperti sore hari ini, cuma istilah kita nggak mau disebut TPA, lampun mbah-mbah sampun sepuh-sepuh ya, sudah haji-haji, kok disebut TPA, ora usah mangkat sigahan ya. Oleh karenanya ini istilahnya bukan TPA tetapi pengajian umum. Alhasil di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali majelis taklim, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai mbah-mbah, sampai kita semua. Bahkan di masjid kita ini setiap hari kita adakan majelis taklim, yang mungkin setiap hari di luar bulan suci Ramadan jarang telinga kita mendengarkan siraman-siraman ilmu masuk ke dalam hati. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan ya, setiap hari insya Allah kita mendengarkan ceramah-ceramah agama, dan semuanya itu adalah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau di luar bulan suci Ramadan kita lihat pondok-pondok pesantren, semua santri setiap hari membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah agama. Perlu kita fahami Bapak Ibu, bahwasanya adanya duduk di majelis taklim seperti ini, anak-anak kita dimasukkan ke pesantren-pesantren setiap hari mendengarkan agama, itu bukan kita ingin mencetak orang yang hebat, orang yang terkenal, boten. Pesantren, majelis taklim ya, majalisul ilmi, itu niatnya bukan ingin mencetak orang-orang yang hebat, ayo ngaji di sana nanti biar bisa jadi wali kota, boten. Ayo ngaji di sana nanti biar bisa jadi ustadz yang terkenal, boten. Tujuan kita mencari ilmu, entah itu di majelis taklim seperti ini atau di pesantren kilat, TPA, pondok-pondok pesantren yang besar, itu hanya satu, mencetak orang yang soleh, mencetak orang yang soleh dan solihat. Ya, tidak usah kita lah tinggi-tinggi ingin jadi ini, ingin jadi ini. Cukup suatu kampung kalau penduduknya semuanya soleh, maka pemimpinnya pasti soleh. Satu kampung kalau pemimpinnya pasti soleh, karena orang soleh mau nyalon jadi pemimpin gak bakalan menang, gak ada yang mau nyoblos dia, karena sak kampung itu orang soleh semua. Jadi calon pemimpin yang gak soleh nyalon di situ gak mungkin menang, karena yang dipimpin orang soleh pasti milih pemimpin yang lebih soleh dari kita. Itulah. Oleh karenanya kita bersyukur sekali lagi, bulan Ramadan yang dulu mungkin kita belum ngerti apa itu soleh, tapi di dalam bulan suci Ramadan setiap hari hati kita digodok oleh para asatidz, hati kita dimasuki ilmu-ilmu agama oleh para guru-guru, para ustadz, para ulama yang mengisi ya majelis-majelis taklim kita setiap hari ya. Itulah hati terkadang bisa ke utara, ke selatan. Oleh karenanya satu daging itu bisa menjadi penentu akhlak manusia, yaitu hati. Hati jika baik maka seluruh badan akan menjadi baik, dan hati ketika buruk seluruh badan menjadi buruk. Maling, koruptor, mengapa mereka mau korupsi? Karena bisikan-bisikan hati, ayo korupsi. Orang yang mampu menghatamkan Al-Quran sekali duduk, apalagi di dalam bulan suci Ramadan, mengapa mampu? Karena hati mereka berbicara, ini Ramadan, maka saya harus setiap hari khatam Al-Quran. Sayyidina Uthman bin Affan sekali tawaf khatam Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab
sekali tawaf 15 juz. Mungkin kita jauh dari derajat-derajat para sahabat, minimal walaupun hanya sedikit bisa mengikuti jejak mereka. Jadi kembali kepada masalah hati, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan hati kepada kita semuanya, agar hati kita selalu tsabbit qulubana ala ta'atik, taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma qila, oleh karenanya ada pula salah seorang ulama yang menyebutkan innal qalba kal malik, hati manusia itu bagaikan raja, ya. Raja itu berkuasa, tinggal duding sana duding sini, semua nurut kepada raja. Wal jasadu wal a'dha'u karra'iyati, sedangkan jasad kita manusia, tangan, kaki, mata, semuanya itu bagaikan rakyat, ya. Tinggi mana raja kepada rakyat, ya. Apakah rakyat bisa memerintah raja? Boten. Sebaliknya raja itu si pengendali, raja itu adalah si pengendali dan si pemerintah. Apa yang dilakukan raja, raja tinggal duduk diam, raja tinggal duduk manis, nonton apa yang dilakukan oleh rakyat. Itulah raja. Hati kita Bapak Ibu adalah raja tersebut. Tangan kita mencuri, tangan kita memukul, tangan kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, tangan kita muntir butiran-butiran tasbih, itu adalah perintah raja di dalam paru-paru kita, di dalam hati kita ini, ya. Jadi sejatinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, termasuk duduk di sini, itu kita hanya nuruti raja. Di dalam diri kita ini yang tidak lain raja itu adalah hati. Karena kita mempunyai sang raja, maka suruh raja tersebut untuk memerintahkan yang baik-baik saja, ya. Suruh raja ini, wahai hati, suruh rakyatmu untuk melaksanakan yang baik-baik saja. Jangan menggunjing keburukan orang, ya. Jangan menebar fitnah ke sana kemari. Jangan ikut-ikutan orang menviralkan berita yang hoax, apalagi ini Ramadan. Raja, pintar-pintarlah di dalam memerintah rakyatmu, gitu. Ya, ini adalah bulan suci Ramadan. Maka wala syakka anna ar-ra'iyah tasluh bisilahil malik, maka rakyat itu akan menjadi apa tergantung sang raja. Rakyat itu akan menjadi baik tergantung rajanya kalau baik. Rakyat menjadi buruk tergantung rajanya baik atau buruk, ya. Oleh karenanya kita manusia yang punya raja di dalam diri kita berupa hati, maka jaga hati-hati kita semuanya. Wa aydon, kemudian dalam makalah yang lain disebutkan, wa huwa kal ardi wa harakatul jasad kan nabati. Bisa pula diartikan hati itu bagaikan bumi, sedangkan pergerakan-pergerakan badan itu bagaikan tumbuhan. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih, sedangkan sebuah negeri yang baik itu ciri-cirinya adalah satu negeri yang muncul tumbuh-tumbuhan dengan subur. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida, sedangkan negeri yang tidak baik tidak akan muncul tumbuhan apapun kecuali hanyalah kering, ya. Nah, berarti hati kita itu adalah bumi. Mampukah bumi ini memunculkan tanaman-tanaman yang baik, tanaman-tanaman yang subur seperti bacaan Al-Quran? Mampukah hati ini memunculkan tanaman-tanaman yang subur seperti membaca zikir, seperti menyampaikan ilmu kepada orang lain? Ataukah mungkin hati kita sebagai bumi ini adalah bumi yang tidak baik,
ditanduri napa-napa mboten purun nggih. Ditanduri Al-Qur'annya mati. Ditanduri zikirnya mati, sergep 1-2 hari tok. Ditanduri tarawih ala paling 10 hari pertama. Nanti 10 hari berikutnya masjidnya sudah mulai sepi, mengalami kemajuan softnya. Ditanduri tarawih hatinya 10 hari terakhir yang lain pada ke masjid, lah sekarang orang ini nggak berangkat ke masjid, berangkat kemana Bapak Ibu? Teng budi? Teng mall, pados nopo? Diskonan, nggih. Diskon 85%. Nggih pinter mulai, nggih. Ya, ke mall itu mboten masalah, tetapi yang terjadi masalah adalah memutus istiqomah kita di dalam beribadah. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita lanjut mungkin perlu panjenengan mungkin bisa maju sedikit, terutama bapak-bapak yang di sebelah sini mungkin bisa maju nggih, memberi kesempatan kepada bapak-bapak yang lain yang datang belakangan, nanti tidak bisa kebagian tempat duduk yang enak nggih. Monggo bisa maju sedikit. Para jamaah masih kita membahas tentang hati. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, "Fashtaghil bi islahih." Oleh karenanya kita sebagai umat Islam terutama dan umumnya kita sebagai manusia, maka sibukkanlah dirimu untuk membenahi hati-hatimu, litasluha bihi jawarihak, supaya litasluha bihi jawarihaka, supaya jika hati kita baik, supaya jika hati kita sudah subur, apapun yang ditanam di dalam hati ikutan subur. Hati kita sudah subur, mau nanam apapun bisa subur, ya. Mau nanam matematika misal, matematikanya subur. Mau menanam ilmu-ilmu mulai dari ilmu yang kecil sampai dengan ilmu yang besar, kalau di dalam istilah pondok pesantren mulai dari nahwu kelas sifir sampai dengan nahwu kelas alfiyah, semuanya baik karena hatinya baik. Wa salahuhu yakunu bimulazamatil muraqabati. Nah, adapun bagaimana hati itu menjadi baik tidak bisa kun fayakun. Yang bisa kun fayakun itu hanyalah zat sang khalik, sang pencipta Allah Ta'ala. Hati kita menjadi baik semua ya, perlu adanya proses, termasuk proses hati menjadi baik istiqomah di dalam duduk mendengarkan ilmu agama. Proses menjadi hati menjadi baik istiqomah di dalam mengikuti qiyamul lail, ya, sholat tarawih berjamaah, sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering mengingat kematian, hilangkan sifat-sifat bakhil, kikir, dan lain sebagainya. Kemudian berkatalah Imam Nawawi, Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, wa qala ba'duhum salahul qalbi khamsatu asya'a. Tata cara yang paling umum untuk memperbaiki hati ada 5 perkara. Tata cara yang paling umum untuk memperbaiki hati atau menjadikan hati itu menjadi baik, hati menjadi soleh, menjadi subur, itu ada 5 perkara. Bapak Ibu insyaallah mbok menawi pun sami hafal sedoyo atau mungkin setengah hafal atau barangkali ada yang asing. Yang pertama, kathratul ju'i, banyak-banyak alju, lapar, weteng ira ingkang luwe, ya. Itu salah satu metode membersihkan hati, menjernihkan hati. Perut kalau kosong, nyuwun sewu, syahwatnya jadi lemah. Perut kalau kosong, apalagi kosongnya dengan cara berpuasa seperti hari ini, itu syahwat menjadi lemah. Kalau syahwatnya lemah,
Lawang syahwati lemah ajeng neko-neko mboten saged. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan kita berpuasa terutama bagi kaum laki-laki yang ingin nikah tapi ndak mampu ragati nikah. Teman-teman satu kelasnya sudah pada nikah, sudah mampu untuk ragat nikah, setelah nikah mampu memberikan nafkah kepada istrinya, anaknya, mampu bayar listrik, mampu bayar PDAM, mampu beli kuota, zaman sekarang kan kuota zaman sekarang, mampu menghidupi rumah tangga, tapi dia merasa nggak mampu, padahal nafsunya pingin nikah terus. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi, fa'alaihi bis-shaum, ya. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda laki-laki, barang siapa yang mampu di antara kalian berumah tangga, falyatazawwaj, ayo cepat-cepatlah punya istri. Karena punya istri itu sunnah, ya, sunnah Nabi, bukan hanya sunnah junjungan kita saja, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW saja. Akan tetapi seluruh nabi-nabi Allah itu tidak ada yang tidak menikah. Bahkan Nabi Isa alaihi salam yang mana diangkat ke langit dalam keadaan masih bujang, ya, masih bujang, dan besok di akhir zaman akan diturunkan lagi di hari kiamat, sebelum hari kiamat, mohon maaf, diturunkan lagi untuk menumpas Dajjal masih dalam keadaan bujang. Nanti Nabi Isa pun akan mempunyai istri. Nabi Isa punya istri, punya anak, dan Nabi Isa masih menjalani kehidupan di atas muka bumi, kemudian wafat, dimakamkan di samping makamnya Rasulullah SAW. Tidak ada nabi kecuali menikah. Oleh karenanya wahai para pemuda, jika kalian mampu menikah, ayo cepatlah menikah. Wa man lam yastati, akan tetapi fa'alaihi bis-shaum, kata Nabi, maka hendaklah dia menjalankan puasa. Kenapa kok puasa? Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi perisai, dari nafsu yang ngoyak ingin menikah. Puasa niku lemes nopo kuat? Bapak Ibu niki lemes nopo mboten niki? Nggih lemes. Poso niku lemes, tiang lemes niku mboten neko-neko. Nah, orang-orang yang ingin supaya hatinya mboten neko-neko, maka banyak-banyaklah puasa. Orang puasa mau neko-neko berpikir nanti, ya, orang puasa mau korupsi, waduh lah aku lagi puasa mau sok korupsi, tuh nggak jadi sajalah. Mau ngoplos antara Pertalite sama Pertamax, mikir dulu karena puasa. Nggih napa mboten? Mikir dulu lah, ini puasanya nanti nggak dapat pahala, nggak jadilah ngoplos. Itu. Maka yang pertama tombo ati itu adalah kathratul ju'i, banyak-banyak lapar dengan cara berpuasa. Wetengiro ingkang luwi. Yang kedua, wa qiraatul Qur'ani bitadabburil makna. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur maknanya. Membaca Al-Qur'an dengan berangan-angan, menghayati maknanya Al-Qur'an. Cara basa Jawine maca Qur'an sak maknane, nggih. Jadi tombo ati ana 5 niku mboten ngarang, wonten kitabipun. Ada kitabnya itu, mboten sak-sake mboten. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan menghayati makna. Kenapa menghayati makna? Karena seluruh aspek kehidupan kita bisa diselesaikan dengan kitabullah Al-Qur'an. Jangan disangka Al-Qur'an mboten lengkap. Al-Qur'an semuanya lengkap. Bahkan polisi, banser, terus napa melih keamanan tingkat kampung, linmas, itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Hanya saja kelas kula jenengan wong bodho belum mampu mentafsiri Al-Qur'an sampai ke titik linmas satpam polisi. Tetapi bagi mereka yang ahli di dalam mentafsiri Al-Qur'an, kita cukup tanya saja kepada mereka, apakah ada polisi di dalam Al-Qur'an? Apakah ada aturan di dalam Al-Qur'an? Semuanya ada, hanya saja kita yang belum mengetahui.
Ya, maka dengan banyak-banyak kita menghayati Al-Quran, membaca dan menghayati maknanya, insya Allah menjadi proses hati kita menjadi subur dan jernih. Lalu yang ketiga, wattadarru'u bil bukai 'inda sahuri. Wattadarru'u DP, ya, banyak-banyak kita menangis. Banyak kita menangis tadarru' ketika waktu sahur atau sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir di waktu sahur, bukannya di waktu sahur itu kita makan sahur sambil ngerumpi beten, akan tetapi sebelum atau setelah makan sahur, ingat ini adalah waktu sepertiga malam terakhir, kita pergunakan untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena qiyamul lail itu bukan hanya saja sunnah Rasul, tetapi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dawuh dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, ayat 1, qumil laila illa qalila. Ayat 2, nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, ayat 1. Wahai orang yang al-muzammil, artinya mirip dengan al-muddathir, yang berselimut. Orang yang berselimut, kalau bahasa bebas, wong sing tukang turu, demikian. Karena berselimut itu identik kepada nopo? Turu. Bapak ibu yang suka molor kalau waktu malam, manusia-manusia yang hobinya tidur, wahai al-muzammil, qumil laila. Qumil laila, kalau diistilahkan isim masdar qiyamul lail, sami napa mboten? Jadi istilah qiyamul lail itu istilah Al-Qur'an, ya. Masjid-masjid mengadakan qiyamul lail, qiyamul lail, qiyamul lail, itu mengambil dari istilah Al-Qur'an, mboten ngarang dhewe, mboten. Qumil laila, Allah perintahkan kum, berdirilah, al-laila, di waktu malam. Berdirilah di waktu malam, yang artinya sholatlah, melaksanakan sholat malam. Sholat malam itu bermacam-macam. Kalau di dalam bulan suci Ramadan ada sholat malam khusus Ramadan, namanya sholat nopo? Tarawih. Di luar Ramadan boten wonten tarawih. Kemudian di dalam Ramadan dan di luar Ramadan bebas. Witir juga bisa, ya, cuma bedanya di dalam Ramadan witirnya sunnah jamaah, sedangkan di luar Ramadan witirnya sunnah sendiri, bedanya itu saja. Kemudian sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, ya, sholat bermacam-macam sholat, silahkan. Kemudian perintah Allah kepada Nabi, qumil laila illa qalila nisfahu, illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu yaitu adalah nisfah, separuh malam kita diperintahkan untuk qiyamul lail. Nisfahu, separuh malam. Kalau enggak mampu ya sudah, awinqus, boleh dikurangi, minhu, dari separuh malam itu, qalila, nyudo separuh malam. Separuh malam berarti berapa jam? Separuh malam, semalam itu kan berapa jam? Mulai dari maghrib sampai subuh, pinten jam ning? 10 jam ya, kurang lebih lah ya, kurang lebih 10 jam. Kalau separuh malam berarti 5 jam. Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran qiyamul lail itu 5 jam loh. Kalau nggak mampu, awingkus minhu qalila, ya monggo dikurangi, qalila, sedikit. 5 jam dikurangi sedikit jadinya berapa jam? Ya, masih 4 jam, masih banyak. Padahal kita qiyamul lail, sholat tarawihnya 1 jam sampai atau tidak?
Boro-boro 1 jam Pak Ustadz ngimami traweh, imami kesuwen sidik, besok lagi kapok kok kita tinggal imamnya. Masya Allah. Alhamdulillah, walaupun sedikit kita telah mengamalkan Al-Quran berupa nopo qiyamul lail. Ya, qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Auzid alaihi, atau kalau terlalu sedikit boleh ditambahkan lebih dari separuh malam, silahkan. Warattilil qur'ana, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu adalah membaca Quran dengan mura'atul harakah wat tajwid wal makhraj, namanya tartil ya. Pakai irama yang baik ya silahkan, tanpa irama lurus ya silahkan. Yang penting wajib tartil, menjaga harokat, menjaga tajwid, dan menjaga makhraj, itu namanya tartil ya. Qul a'udzu birabbin nas, sudah masuk tartil ya. Atau mau dipakai irama, mau pakai irama tapi tetap menjaga tartil, monggo, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Monggo, kalau panjenengan memiliki seni yang tinggi di dalam membaca Al-Quran, baik, karena membaca Al-Quran disunahkan memakai seni, tetapi tidak boleh merusak bacaan tataan rumus membaca Al-Quran, yaitu makhraj dan tajwid. Nah, itu yang ketiga, okay? Kemudian wassolatu fil lail, bahkan sudah masuk yang keempat, qiyamul lail, salat wengi lakonono. Yang kelima, yang terakhir, wa mujalasatus sholihin, wong kang soleh kumpulono. Maka berbahagialah bagi ibu-ibu yang punya suami namanya adalah Pak Soleh. Ngoten maksudnya, betul ya. Wong kang soleh, yang dimaksud soleh itu adalah sifatnya ya, dekat dengan orang soleh supaya kecipratan solehnya. Karena ada satu rumus, konco iku manut kang ngancani ya. Konco iku manut kang ngancani. Kita bergaul dengan ayam, maka kita akan pinter notol makanan seperti ayam dan pinter ceker, karena bergaul dengan ayam. Kalau kita bergaul dengan ular, maka kita akan pinter berjalan pakai perut, karena bergaul dengan ular. Kita bergaul dengan orang yang ahli membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan tertular jadi sregep membaca Al-Quran. Kita bergaul dengan orang yang senang sholat berjamaah, maka kita akan tertular sregep tindakan sholat berjamaah. Oleh karenanya wong kang soleh kumpulono ya. Bapak ibu sekalian, penting sekali kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Panjenengan mau daftarkan sekolah, silahkan dipilah dan dipilih. Jangan asal memasukkan sekolah, oh ini sekolah favorit, ini sekolah yang dapat nilai tertinggi se-Indonesia ini. Jangan asal seperti itu, tapi lihat dulu di dalamnya ada tidak orang solehnya. Jangan-jangan sekolah favorit tapi murid-muridnya begini. Kenapa begini? Begini ya. Nanti pulang-pulang sekolah katanya sekolah favorit, dia sudah gembelang-gembeleng nih kok, tidur di depan pintu gak karu-karuan. Karena wong kang soleh kumpulono, anak kita menjadi apa tergantung dengan siapa dia bergaul. Itulah 5 hal yang menjadi tombo ati. Semoga kita mampu mengamalkannya, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, para jamaah, para hadirin wal hadirat, dan para pemirsa yang mengikuti pengajian sore hari ini dari live streaming kanal Masjid Agung Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai derekaken panjenengan semuanya di dalam berbuka puasa. Ini buka puasanya jam pinten nggih? 17.58 ya. Oleh karenanya sambil menunggu waktu menjelang berbuka puasa, panjenengan semuanya sudah mendapatkan menu berbuka puasa, ampun keseso sabar rumiyin nggih. Dan banyak-banyak di detik-detik terakhir ini adalah waktu-waktu yang paling mustajab bagi orang yang berpuasa, yaitu menjelang waktu maghrib, waktu yang paling mustajab. Sebelum waktu maghrib kita disunahkan banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir, tadarrus Al-Quran, beristighfar, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, dengan harapan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan iman dan Islam untuk mampu menyelesaikan ibadah puasa kita, tadarus Al-Quran kita, tarawih dan qiyamul lail kita, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kawula dherekaken membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan wa waffiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan wa waffiqni amalan maqbula. Membaca istighfar 21 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
العظيم أستغفر الله 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 العظيم. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu insyaallah ta'ala. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami banyak kurang mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.